Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Bu Cucu Aliyah Ya, Bu. malam ini menjadi peserta pertama untuk ujian kompril. Beberapa hal yang perlu saya konfirmasi yaitu terkait MA, kemudian modul proyek, dan proposal untuk yang 3 poin dulu. Nah, di modul ajar, Ibu yang menjadi pilihan nih, yang menjadi unggulan atau yang paling kira-kira berkesan dan dikuasai itu yang modul ajar yang mana? Yang ngajar kelas berapa? Yang kemarin digunakan itu yang PJBL, Bu. Ngajarnya di kelas 4 SD. Oke. Ya, materinya apa? Materinya iman kepada Rasul Allah, namun yang dipilih itu pembelajaran kedua. Jadi Hmm, subnya sifat-sifat Rasul. sifat-sifat Rasul. Ya. Bagaimana ada sesi kata pemantik atau tidak atau pertanyaan pemantik? Kalau pertanyaan pemantiknya pasti ada ya, Bu ya. Kemarin saya Hmm, menanyakan yang pertama, nah, apakah kalian sudah tahu sifat-sifat Rasul? Kemudian apa aja sifat-sifat Rasul itu? Kemudian mengapa sih kita harus mempelajari sifat-sifat Rasul gitu? hmm. Antara lain jawaban anak-anak itu kan udah dipraktekkan. Kemarin Udah pas dipraktekkan. teaching, Bu. Ya. Heeh. Nah, gimana jawaban anak-anak ragamnya, ragam Uh, jawabannya? Sebagian ada yang tahu, namun sebagian lagi masih ada yang belum tahu. Terutama pas di sifat mustahilnya, Bu ya. Jadi masih ada yang salah pengertiannya gitu. Contohnya, Ya misalkan kayak uh, kitman misalkan, ternyata malah artinya bukan menyembunyikan ya, tapi malah khianat gitu, seperti itu, Bu. ya. Nah, Kalau kalau untuk yang sifat wajibnya itu, kebanyakan yang emang udah hafal karena emang udah familiar ya di pengajian-pengajian seperti itu. ya, ya. Kalau untuk yang modul proyek, apa rencana Bu Alia, modul proyek? Yang diproyekannya itu kan ibu ada ya, Bu ya, siswa itu membuat proyek poster ajakan untuk eh, menghindari sifat mustahil bagi Rasul seperti itu, Bu. Jadi membuat poster. Membuat poster. Ya. Kalau itu rancangan di kelas sendiri atau kolaborasi dengan guru lain? Kalau untuk ini rancangan sendiri, Bu. Ini untuk mendorong eh, karakter apa saja ini? Bisa ke kreativitasnya ada, kemudian kolaborasinya juga ada. Karena ini kan berkelompok ya, Ya. pengerjaannya secara berkelompok. Kalau Kemudian itu durasinya berapa lama? Di dalam uh, kelas, aktivitas di dalam kelas saja atau ada yang di luar kelas? kalau untuk pembelajarannya Bu di dalam kelas, Bu, sebanyak 4 JP ya. KJP. Iya. Ya.
Ya, lanjut dulu sekarang yang itu proposal. Proposal. Masih ingat nggak judulnya? Judulnya itu penggunaan media, bahasanya apa Bu? Ya. Penggunaan game interaktif Wordwall ya untuk meningkatkan pemahaman siswa kan salah. Ya, pemahaman. Pemahaman siswa. Nah, ini ada pilihan materinya enggak? Masih Misalnya itu materinya masih pemahaman tetap siswa sama. di materi apa? Iya, ada di Samanya itu sama materi. dengan yang mana? Oh, yang Sama, tadi, iya, sama yang yang modul ajar iman tadi. pada Jadi Rasul. iya, pada materi iman Hmm. pada Rasul-Rasul Allah, untuk kelas 4 di SDN 2 Parakan Honje, seperti itu. Jadi kenapa? Emang ada masalah itu? Masalahnya apa? Yang nggak pahamnya Iya, yang mana? Kenapa mau kenapa dikasih game interaktif untuk kalau untuk meningkatkan pemahaman? jadi gini Bu ya, eee, jadi pas, anak-anak tuh suka jenuh ya ketika misalkan kita sekarang evaluasi dulu ya, jadi suka, "Hah," gitu. Jadi pengennya tuh ketika kalau dikasih game, jadi si penilaiannya itu anak-anak tuh lebih semangat gitu tuh. Jadi menyikapinya tuh dengan senang. Bukan jadi mereka biasanya emang udah paham, dari pembelajarannya udah paham, namun ketika mau evaluasi, mereka nggak mau gitu, Bu. Jadi digunakanlah game ini, biar lebih, senang, biar antusiasnya juga. Oh, oke. Jadi gamenya itu berupa berarti ada soal soal jawab atau kasus atau apa? Gamenya itu game interaktifnya itu seperti apa? Ini kan kayak Kalau kalau mm-mm, eee, ada saya itu kan, penyakit dikasih obat. Saya itu kan, kenapa milih Woodwall itu kan, Woodwall itu bervariatif ya, Bu, ya. Selain Hmm, dari, pilihan ganda, selain dari ASEAN juga ada kayak, anak-anak, misalkan milih mau soal yang mana gitu, kayak buka kotak seperti itu, kemudian ada menjodohkan juga. Jadi variatif game-nya banyak gitu kalau di Woodwall. Jadi makanya saya pilih yang Woodwall itu, Bu. oke. Nah, jadi kalau untuk mengukur pemahaman apa? Bagaimana ngukurnya? Eh, Ngukurnya pemahaman itu nanti misalnya tercapai atau siklusnya ini tercapai cukup oke deh berhenti PTK-nya karena sudah tercapai itu ukurannya apa? Jadi, ukurannya ya, tingkat keberhasilannya ya, Bu, ya. Ketika siswa itu udah, menjawabnya itu udah misalnya, kalau targetnya 70% ya udah 70% bisa menjawab gitu, Bu. Dosen bisa menjawab. Ya, oke. Kalau menjawab itu kan nanti kalau bayang saya ada skor semacam gitu. Jadi Iya, kalau ini berarti 70% itu 70% dari siswa di kelas atau tujuh puluh bukan. persen semua semua siswa itu bisa menjawab tujuh puluh Iya, persen 70% soal gitu, Bu. 70% soal. Iya, terjawab oleh siswa minimal. Kalau sistemnya bagaimana ini cara menjawabnya apa perorangan apa per kelompok? Kalau Eee, ya, ini, perorangan, Bu, kebetulan kan kalau di kami itu ada Chromebook ya, Bu, ya. berapa? Jadi bisa kita Mm-mm. gunakan Chromebook, ketika menjawabnya. Kalau untuk, yang individu, kalau misalkan, untuk, bukan, penilaian yang secara umum, anak-anak bisa kan kita punya smartboard ya. Misalkan Ya. satu orang ke depan milih, bisa disentuh gitu, mau soal yang mana, mau jawab yang mana gitu itu.
Jadi bisa bervariatif, Bu, bukan hanya di, evaluasi akhir aja, bukan di sumatif aja. Oke. Ya, baik. Ini untuk yang modul ajar. Tadi tentang materinya. Iman kepada Rasul. Tentang materi ini berarti eh, kalau tadi pakai apa? PJBL. Iya, PJBL. Ya. Nah, kalau PJBL jadi proyeknya tadi apa? Poster. Membuat poster ya, poster ajakan untuk peniru sifat Rasul, sama ajakan untuk menghindari sifat mustahil di Rasul. Ya. Ya, coba langkah-langkahnya apa saja dari yang secara garis besar langkah PJBL-nya apa saja? Yang pertama itu kan setelah dikasih pertanyaan ya Bu ya, kita tuh menjelaskan apa aja sifat wajib bagi Rasul sama sifat mustahil bagi Rasul itu. Setelah itu kita memberikan pertanyaan pemantik tadi udah di awal. Kemudian saya itu mengajak anak-anak untuk membuat desain. Yang pertama dibuat dulu kelompoknya. Biasanya saya pakai itu Bu apa Hmm. grup generator. Jadi biar kan kadang kalau misalkan, pakai ditunjuk gitu, pas pembuatan kelompok itu suka pada ngeyel, tapi kalau misalkan, udah ditentukan oleh sistem, jadi mereka Hmm. menyerah gitu. Ya. Jadi nggak ada yang protes gitu. Oh, Jadi makanya oh, saya suka oke. pakai grup generator gitu kalau pembuatan kelompok. Kemudian Iya. setelah, Jadi dibuat langkahnya apa? Pokoknya itu di semacam acak otomatis. iya, seperti itu, Bu. Hmm. Hmm. Kemudian apa lagi? Ya kita, arahkan, anak-anak buat, poster, ya tadi, ajakan berupa ajakan atau berupa seruan, misalkan kayak, kalau saya kasih contoh misalkan, Ah, ya. jujur kan, jujur misalnya seperti itu. Ah, Anak-anak coba buat ajakan, biar, untuk berbuat jujur kayak misalkan, "Ayo kita jujur, jujur itu, baik loh," misalkan seperti itu. Tapi fokusnya, kalau misalkan anak-anak kan lebih suka, eee, kreatif ya, jadi di situ suka ya. menggambar gitu atau suka menempel-nempel. Jadi, kalau ajakannya sesimpel mungkin, tapi yang lebih disukai anak-anak itu si menggambarnya seperti itu, Bu. Kalau Hmm, kata-katanya hanya simpel gitu. iya. Jadi muncul contoh poster apa saja yang dihasilkan? Misalnya kata-katanya apa? Kalau kata-katanya kayak tadi, "Ayo kita berkata jujur," hanya seperti itu. Atau Hmm. misalkan, anak cerdas itu, dihargai, seperti itu. Hmm. Kata-katanya Ya. simpel. Oh, ya, ya, baik. Nah, sekarang coba ke yang praktek ya, yang praktek. Kalau yang praktek, kira-kira bagian mana atau ibu sedang memperagakan apa atau sedang berkata apa sehingga HOTS itu eh, tersampaikan gitu. High order thinkingnya benar-benar dapat dilakukan, terlaksana di pembelajaran tersebut. Misalnya coba. Eee, Misalkan gini, Bu.
Uh, itu Ya, nggak apa-apa. Langsung, seperti menghadapi anak-anak. Kayak misalkan anak-anak ayo kita tepuk dulu tentang sifat wajib bagi Rasul ya, ikuti ibu. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, benar, amanah, terpercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Nah, berarti dari lagu ini coba kalian simpulkan dulu apa aja itu sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama tadi apa? Sidik, artinya benar. Kemudian amanah, artinya terpercaya. Kemudian yang 3, tablig, artinya menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Nih berarti keempat sifat ini kan sifat baik ya. Coba kalian buat poster dari sifat-sifat Rasul ini yang apa sekreatif mungkin, dibuat sekreatif mungkin, seindah mungkin dari kata-kata yang sifat Rasul tadi. Misalkan gini, kayak dari sifat sidik, dari sifat jujur atau benar, misalkan ayo berbuat jujur, atau misalkan jujur itu baik. Seperti itu. Tapi dibuat sekreatif mungkin. Kalian boleh dari kata tablik, boleh dari kata fatonah, boleh dari amanah juga. Dibuat sekreatif mungkin ya. Ibu mau buat kelompoknya dulu, tapi biar kalian tidak berebutan, kita buat kelompok dengan grup generator ya, seperti itu. Ya, Oke, sampai baik. Ya, ya, oke, cukup. Jadi eh, untuk TPACK-nya, bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Yang teknological, pedagogik, content knowledge-nya. Apakah kalau terlaksana untuk semua? TPACK-nya. alhamdulillah Bu, kalau untuk iya, saya emang menggunakan teknologi ya, mulai dari PPT-nya juga, kemudian kayak ini juga kan tadi grup generatornya, kemudian ya pas dievaluasinya juga digunakan teknologi seperti itu, Bu. Ya, baik. Oke, PPACK-nya cukup ini ya, cukup beragam. Jadi fasilitas memang memang ada di sekolah atau kreativitas dari Bu Aliyah aja ini? Eee, Alhamdulillah kalau di sekolah saya emang ada, Bu. Hmm, Dimulai dari smartboard-nya, kemudian untuk anak-anak tes itu ada Chromebook. oh ya, ya baik. Oke, yang praktek cukup sekarang silakan sudah menyediakan Qurannya. Sudah, Bu. Ya, boleh dibuka juz 12. Ya, udah, Bu. Coba, jadi surat apa itu yang juz 12? Ada surat Hud sama Yusuf. Ya, coba yang surat Hud ayat 10-11. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fahur. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun karim lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Silakan sekarang menyiapkan alat tulisnya apa spidol dan kertas. Oke. Bisa tolong dituliskan Quran surat An-Nasr. An-Nasr. Ya. Sudah, Bu. Coba ditunjukkan saja di Eh, layar. kena, Saya saya kayak nggak crop-nya. terlihat ya, Bu.
Kenapa nggak Ya terlihat? di backgroundnya di itu kan dulu, Wah. Oke. Backgroundnya dihilangkan dulu. Oh, iya sebentar. Ya, bentar. Ya, baik, cukup. Eh, Untuk Bu Cucu Alia cukup. Silahkan meninggalkan ruang Zoom, memanggil peserta kedua. Ya, Ibu terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Cukup, Gil. Ya, Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.